Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi. Kali ini saya mau membagikan cerita tentang ikan teri. Ikan teri merupakan salah satu jenis boga bahari yang umum ditemukan di kawasan pinggir pantai Samudra Atlantik, Hindia, dan Pasifik, serta dikategorikan sebagai ikan berminyak. Ikan ini berasal dari famili Engraulidae yang terdiri dari ikan dengan ukuran antara 2 cm hingga 40 cm tergantung spesiesnya. Di Madura, ikan teri umumnya ditangkap dengan suatu alat yang disebut dengan payang, meski kemudian diketahui bahwa payang tidak bersifat lestari. Pemrosesan ikan teri yang paling umum adalah digarami di larutan garam, lalu dikemas dalam minyak atau garam. Proses ini menjadikan warna kulit ikan yang hijau kebiruan menjadi abu-abu. Di Spanyol, ikan teri difermentasikan dalam larutan cuka. Di Romawi kuno, ikan teri merupakan bahan dasar saus ikan fermentasi yang disebut dengan garum. Garum memiliki usia simpan yang tinggi sehingga dapat diperdagangkan hingga ke lokasi yang jauh dari pantai. Ikan ini juga dipercaya memiliki efek afrodisiak. Ikan ini meski berukuran kecil namun memiliki rasa yang kuat sehingga berbagai macam saus ikan menggunakan ikan teri sebagai bahan dasarnya. Teri biasanya dimanfaatkan sebagai ikan konsumsi. Teri dapat diolah dengan berbagai cara sesuai kebiasaan memasak di masing-masing daerah. Selain dinamakan ikan teri, ikan-ikan berukuran kecil ini juga disebut ikan bilis dengan ciri sebagai berikut, yaitu memiliki bentuk tubuh silindris atau bulat memanjang. Bagian perutnya berbentuk membulat, kepalanya berukuran pendek dan mulutnya terlihat jelas dan berbentuk runcing. Pada mulutnya terdapat sayatan di bagian agak ke dalam hingga ke belakang mata. Rahang bawahnya lebih pendek dibandingkan rahang atas. Selanjutnya memiliki gigi taring runcing untuk memangsa makanan. Letak anusnya cenderung lebih ke belakang. Warna ikan bilis beragam sesuai jenisnya, mulai dari tidak berwarna, agak keperakan hingga agak kemerahan. Sepanjang tubuh teri terdapat garis putih berwarna keperakan memanjang mulai dari kepala hingga ekor. Teri mempunyai sisik yang teksturnya tipis dan mudah lepas. Ukuran tubuhnya mulai dari 1 cm sampai 5 cm. Namun ada juga jenis teri dari famili Engraulidae yang mencapai panjang hingga 23 cm. Ikan teri memiliki lambung, panjang ususnya sama atau lebih pendek dari panjang tubuhnya. Teri hidup di perairan pesisir, habitatnya tersebar di kawasan pantai di Samudra Atlantik, Hindia, dan Pasifik. Di Indonesia, populasinya melimpah di kawasan Selat Madura, perairan Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, dan perairan lainnya. Pada umumnya, ikan teri hidup di perairan beriklim sedang. Teri termasuk ikan musiman, di mana para nelayan umumnya banyak menangkap ikan ini pada bulan Februari hingga Agustus. Meski begitu, jumlah tangkapan paling tinggi biasanya pada 2 bulan terakhir, yaitu Juli dan Agustus. Ikan teri hidup secara bergerombol dalam kawanan besar. Tujuannya ialah agar kelompok ikan dapat bertahan dari serangan ikan pemangsa. Sebuah kawanan teri jumlahnya dapat mencapai ratusan bahkan ribuan ekor. Semakin kecil ukuran tubuhnya, biasanya semakin banyak jumlah teri yang membentuk kelompok. Sedangkan teri dengan ukuran lebih besar biasanya hidup secara soliter, yaitu menyendiri dalam jumlah sedikit atau berpasang-pasangan. Kesimpulan ini diambil karena seringnya ikan teri berukuran besar tertangkap dalam jumlah sedikit. Teri yang sering tertangkap oleh nelayan umumnya dipancing melalui respon cahaya dan getaran. Ikan teri cenderung bermigrasi secara bersamaan. Oleh karena itu, kebiasaan ini, maka sebaran teri menjadi lebih mudah. Migrasi ikan bilis dilakukan dipengaruhi oleh faktor perubahan musim.
Ikan teri termasuk jenis ikan karnivora. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya gigi taring runcing yang berguna untuk mengoyak mangsanya. Selain itu, ikan ini juga termasuk pemakan segala seperti tumbuhan laut, fitoplankton, dan zooplankton. Di Indonesia, jenis teri yang banyak dijual di pasaran adalah teri Medan, teri jengki, dan teri nasi. Namun, selain ketiga jenis tersebut, masih ada jenis-jenis teri lainnya. Berikut ini adalah beberapa macam ikan teri yang tersebar di seluruh perairan dunia, yaitu yang pertama teri Medan. Teri Medan memiliki ciri tubuh berwarna putih dan berukuran sedang. Meski dinamakan demikian, namun ikan ini tidak hanya ditemukan di perairan Sumatera Utara, tapi juga hidup di perairan lainnya di Indonesia. Disebut teri Medan karena banyak makanan dari Medan yang berbahankan ikan ini. Yang kedua, teri jengki. Teri jengki mempunyai ciri seperti teri pada umumnya, akan tetapi ukurannya lebih besar dibandingkan teri Medan dan teri nasi. Yang ketiga, teri nasi. Ikan ini dinamakan teri nasi karena ukurannya yang sangat kecil, lebih kecil dari teri Medan. Ikan teri ini memiliki aroma yang sangat khas. Oleh karena ukurannya yang sangat kecil, teri nasi sering dijadikan bahan tambahan untuk cemilan, misalnya rempeyek teri. Yang keempat, teri Eropa. Jenis teri ini banyak ditemukan di perairan Eropa dan Afrika, serta di Laut Mediterania dan Laut Hitam. Teri Eropa masih berkerabat dengan ikan haring yang juga banyak terdapat di Eropa. Yang kelima, teri Afrika Selatan. Populasi ikan teri ini banyak ditemukan di perairan Samudra Atlantik bagian tenggara, tepatnya di sekitar Namibia, Afrika. Yang keenam, teri Australia. Jenis teri ini tersebar di perairan Australia bagian tenggara hingga ke Selandia Baru. Yang ketujuh, teri Argentina. Teri Argentina tersebar di perairan Argentina, Uruguay, dan Brasil. Tubuh teri Argentina berkisar antara 17 sampai 22 cm. Dan yang kedelapan, ada teri Jepang yang memiliki ukuran tubuh hampir sama dengan teri di Indonesia. Saat musim kawin, teri Jepang akan bermigrasi ke perairan di sekitar Taiwan. Oke lah teman-teman, demikian sedikit cerita saya tentang asal-usul ikan teri. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menyajikan konten-konten menarik di channel masing-masing. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang selalu setia menonton video-video dari saya, teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.